Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 30 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup yang mau menjauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan. Sebagai pribadi orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Sang Pemilik hidup dan mati kita umat manusia, maka penulis kitab hikmat atau kitab Amsal ini menyadari betul bahwa dengan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kita umat manusia ini adalah bukan kekayaan yang berlimpah-limpah dan juga bukan pula kemiskinan yang menyengsarakan kehidupan umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta kita ini. Akan tetapi, sesungguhnya kekayaan yang berlimpah ruah bisa dan dapat menjadikan umat manusia menjadi sombong, lalu mengabaikan atau menyangkal Tuhan Allah Bapa kita, atau juga kemiskinan yang membuat manusia itu dapat berbuat jahat dengan cara mencuri dan berbuat yang mencemarkan nama Tuhan Allah yang Maha Kudus itu. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita umat sebagai milik Kristus ini untuk mau fokus atau berpusat pada kehidupan kita yang ada di kolong langit ini, bukan soal kekayaan dan bukan pula soal kemiskinan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, melainkan supaya kita mau berfokus atau berpusatkan kepada Tuhan Pencipta dan Pemelihara dan Sang Pemilik atas ciptaannya, khususnya kita umat manusia ini, agar mau mengatur kehidupan kita untuk boleh memungkinkan hati, jiwa, dan akal budi kita ini selalu bisa dan dapat bersyukur, tidak berlaku curang, dan tidak berbuat kebohongan, guna tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita dalam situasi atau segala keadaan apapun juga. Sesungguhnya apabila Tuhan mengizinkan dan memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk menjadi orang yang berkelimpahan harta benda kekayaan jasmaniah, oleh berkatnya itu, maka biarlah hati, jiwa, dan akal budi kita tidak berfokus pada harta kekayaan yang dianugerahkannya itu, tetapi tetaplah berpusatkan kepada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat kita itu saja, agar kita umatnya ini dimampukannya untuk bersyukur di dalam segala keadaan, tetap menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan atas berkat kekayaan yang kita miliki. Dan apabila seandainya Tuhan izinkan kita ini untuk hidup jatuh miskin seperti yang dialami Ayub, maka biarlah hati, jiwa, dan akal budi kita ini tetap terus-menerus mau berfokus, mau berpusat kepada keinginan dan menurut kebenaran Tuhan Yesus Kristus, sehingga mampu tetap bersyukur, berterima kasih dengan tujuan hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Apabila kita umat beriman percaya kepada Kristus ini mau memahami tentang pengajaran firman Tuhan ini, maka kiranya kita sebagai milik Kristus harus selalu mau mengarahkan hati, jiwa, dan akal budi kehidupan kita ini
kepada Tuhan Yesus yang memberikan hidup serta kehidupan bagi kita di dunia ini. Oleh sebab itu sesungguhnya hidup kita umat manusia bukanlah urusan tentang kaya atau miskin, akan tetapi tentang bagaimana hidup kita umat manusia, ciptaan dan milik Sang Pencipta ini mampu mengasihi Tuhan Allah Bapa kita itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, sebagai aturan yang utama dan yang pertama, dan sebagai tolok ukur yang kedua di dalam mengasihi sesama kita umat manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, agar kita selalu bersyukur, berterima kasih di dalam segala keadaan apapun juga, dan mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, baik saat kita sedang dalam situasi hidup kaya atau miskin, sedang dalam keadaan sehat atau sakit, sedang sengsara atau menderita atau berkelimpahan berkat jasmani rohani. Untuk itu ingatlah firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, agar hidup kami ini selalu mau menjauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan, ketika kami juga harus sungguh-sungguh hidup berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami pula untuk sungguh-sungguh boleh menikmati apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kami itu, untuk boleh kami pakai menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai sarana nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan oleh umat manusia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.